Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Halo Osin, channel yang mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur kita semua. Hai teman-teman, di video kali ini saya akan membahas 15 pahala dan manfaat memelihara kucing menurut Islam. Untuk lebih lengkapnya, simak video ini. Oke teman-teman, kucing merupakan salah satu hewan yang lucu dan termasuk dalam hewan yang istimewa di dalam Islam, sebab merupakan hewan peliharaan Nabi Muhammad SAW yang sangat disayangi. Banyak orang yang masih merasa takut untuk memelihara kucing karena bisa berdampak buruk untuk kesehatan. Akan tetapi, semua makhluk Allah diciptakan di muka bumi ini tentunya mempunyai kegunaan masing-masing, seperti halnya dengan kucing. Meskipun ada sisi negatif dari hewan lucu ini, seperti mencuri ikan di atas meja atau membuang kotoran, namun ternyata kucing juga memiliki keistimewaan, dan bagi orang yang memeliharanya, kucing juga akan memperoleh pahala. Yang pertama, akan menjadi timbangan kebaikan saat di hari kiamat. Seseorang yang memelihara kucing ataupun binatang lainnya dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh iman pada Allah dan meyakini akan kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebaikan yang sudah diberikan pada hewan tersebut, memberi makan hewan tersebut, dan bahkan kotorannya kelak akan ditimbang sebagai kebaikan di hari kiamat. Yang kedua adalah melatih sikap empati. Dengan memelihara kucing, maka akan menjadi latihan sifat empati pada seseorang dan anak kecil yang dalam masa perkembangannya dikelilingi oleh kucing. Maka ia juga akan menjadi anak terlatih menjadi berempati dan penuh kasih sayang, serta selalu memiliki pertimbangan atas apa yang dilakukan, yaitu memberikan dampak yang baik atau dampak yang buruk. Yang ketiga, akan mendapatkan rahmat di hari kiamat. Seseorang yang menyayangi hewan seperti kucing dan hewan lainnya termasuk hewan sembelihan sekalipun, maka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Dari hadis HR Bukhari, barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merahmatinya pada hari kiamat. Yang keempat adalah mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Syekh Dr. Muhammad Luqman dalam syarahnya di kitab Adabul Mufrad menyebutkan jika setiap muslim memang sudah dianjurkan untuk selalu berbuat baik pada semua hewan seperti kucing, supaya nantinya bisa mendapat ampunan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah merupakan sedekah. Umat muslim sangat dianjurkan untuk memelihara, memberi makan dan juga minum pada hewan seperti kucing, khususnya saat hewan tersebut sedang lapar dan haus. Akan jadi berdosa jika kita harus membuat hewan tersebut menderita. Dengan memelihara kucing tersebut, maka sudah dijadikan sedekah bagi orang tersebut. Pada setiap sedekah makhluk yang memiliki hati yang basah atau hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis Bukhari Muslim.
Yang keenam adalah akan diampuni dosa-dosanya. Seorang muslim juga sangat disarankan untuk menolong hewan, khususnya pada hewan yang menderita, termasuk hewan najis seperti anjing. Ini membuat umat muslim tidak memiliki pengecualian untuk menolong binatang seperti kucing dan hewan najis seperti anjing, karena tujuannya sangat mulia, yakni tidak membiarkan hewan tersebut menderita. Dengan memelihara kucing contohnya, maka perbuatan dosa orang yang menolong hewan tersebut akan diampuni. Seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, diikatnya dengan kerudungnya, dan diambilnya air dari sumur, lalu diminumkan ke anjing itu. Dengan perbuatannya itu dosanya diampuni. Hadis HR Bukhari. Yang ketujuh adalah tidak memiliki banyak kuman. Seperti yang kita ketahui, hewan kucing tidak menyukai air. Apabila dilihat dari fakta, air merupakan wadah subur bertumbuhnya kuman. Inilah yang menyebabkan seluruh permukaan tubuh kucing tidak memiliki jenis kuman, karena kucing merupakan hewan yang takut air. Ini membuat kucing diperbolehkan dipelihara dalam Islam karena tidak memiliki kuman di tubuhnya. Yang kedelapan adalah kucing bukan hewan najis. Allah sendiri sudah meniadakan najis pada kucing. Oleh karena itu, meskipun kucing sudah memakan sesuatu yang najis seperti bangkai dalam jumlah banyak ataupun sedikit, maka menurut kemutlakan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kucing tetap bukan hewan yang najis. Yang kesembilan adalah melindungi dari gigitan serangga serta tikus. Di abad ke-13, sebagai sebuah manifestasi penghargaan masyarakat Islam, kucing dibuat sebagai ukiran cincin khalifah seperti patung, porselen, dan bahkan sebagai mata uang. Dalam dunia sastra pun, para penyair tidak ragu untuk membuat syair pada kucing peliharaannya yang sudah sangat berjasa untuk melindungi koleksi buku dari tikus dan juga sejenis serangga lainnya. Yang ke-10 adalah mempunyai irama serupa zikir kalimah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sufi yang bernama Ibnu Bahzat hidup pada abad ke-10 menceritakan jika suatu hari ia dan sahabat-sahabatnya sedang duduk di atas masjid kota Kairo sambil menyantap makan malam. Saat kucing melewatinya, Ibu Bahzat memberikan sepotong daging pada kucing tersebut. Akan tetapi kucing tersebut kembali lagi dan Bahzat memberikan potongan daging kedua. Secara diam-diam Ibu Bahzat mengikuti kucing tersebut sampai sebuah rumah kumuh, dan ia melihat kucing tersebut memberikan sepotong daging tersebut pada kucing lainnya yang kedua matanya buta. Kejadian tersebut menyentuh hatinya sampai ia menjadi seorang sufi sampai meninggal di tahun 1067. Selain itu, terdapat cerita seorang sufi di Irak bernama Shibli yang bermimpi jika segala dosanya terampuni sesudah ia menyelamatkan kucing dari bahaya. Selain itu juga kaum sufi juga percaya jika dengkuran nafas kucing mempunyai irama yang serupa dengan zikir kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-11, kegiatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memelihara hewan peliharaan khususnya kucing dengan cara merawat dan menyayangi kucing tersebut menjadi tanggung jawab dan juga kewajiban kita sebagai majikan. Allah sendiri juga sangat menyukai seseorang yang memiliki rasa kasih sayang
dan penyayang pada hewan seperti kucing tersebut. Yang ke-12 adalah mendapatkan ganjaran baik di surga. Seseorang yang memelihara kucing juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga sekaligus ganjaran yang baik, sebab berarti kita sudah menolong hewan yang sedang menderita karena haus atau lapar. Yang ke-13 adalah air liur kucing adalah suci. Dalam beberapa hadis, Nabi juga sudah menekankan jika air liur kucing tidaklah najis, dan bahkan air bekas minum kucing bisa digunakan untuk wudhu, sebab kucing dianggap sebagai hewan yang suci. Kucing itu tidak najis. Ia binatang yang suka berkeliling di rumah atau binatang rumahan. Yang ke-14 adalah perhiasan rumah tangga. Nabi Muhammad SAW di saat pergi ke Batan, daerah di Madinah, berkata, "Ya Anas, tuangkan air wudhu untukku ke dalam bejana." Lalu Anas menuangkan air. Ketika sudah selesai, Nabi menuju bejana. Namun seekor kucing datang dan menjelati bejana. Melihat itu, Nabi berhenti sampai kucing tersebut terhenti minum lalu berwudu. Saat Nabi ditanya tentang kejadian itu, maka beliau menjawab, "Ya Anas, kucing termasuk perhiasan rumah tangga. Ia tidak dikotori sesuatu, bahkan tidak ada najis." Yang ke-15 adalah disayangi penghuni langit. Di dalam sebuah hadis yang sudah diriwayatkan oleh Muslim atau Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang penyayang maka juga akan disayangi oleh Allah. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka niscaya juga akan disayangi penghuni langit." Demikian penjelasan saya tentang 15 pahala dan manfaat memelihara kucing. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jika kata-kata saya benar, semuanya dari Allah, dan jika kata-kata saya salah, itu semua semata-mata hanya kebodohan dan kelalaian saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.